Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Novia Rosiana Sari dengan NIM 222519040. Di sini saya akan membahas mengenai bukti teorema limit pusat yang opsional yang terdapat pada buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7 dengan penulisnya yaitu Wakerly, Mendenhall, dan Schiffer. Teorema 7.5. Misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen Mt dan M1T, M2T, M3T, dan seterusnya berturut-turut jika limit n mendekati T hingga Mnt sama dengan Mt untuk semua T bilangan real. Maka fungsi distribusi Yn konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai n mendekati T hingga. Nah, pembahasannya berdasarkan teorema 7.4, UN sama dengan akar N dalam kurung Y bar dikurang mu per sigma. Nah, berdasarkan teorema 7.1, Y barnya ini sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Maka Y barnya ini dapat kita substitusikan ke UN menjadi UN sama dengan akar N. Nah, karena Y barnya ini 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI, maka dapat kita substitusikan menjadi akar N dikali 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N YI min mu per sigma sama dengan, nah akar N nya ini dapat kita kali menjadi akar N dikali 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurangi akar N dikali mu per sigma. Nah, jika ini pengurangan, maka ini dapat kita ubah bentuk menjadi akar N dikali 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI per sigma dikurangi akar N dikali mu per sigma sama dengan, nah, jika akar N dikali dengan 1 per N, maka nah, seperti yang sudah kita ketahui, akar N itu adalah N pangkat setengah. Sedangkan 1 per N yaitu N pangkat min 1. Nah, ini karena ini perkalian, maka ini ditambah min 1. Nah, min setengah ditambah min 1 itu kan menjadi N pangkat min setengah. Maka bisa kita ubah bentuk menjadi 1 per akar N. Nah, maka di sini sigma I sama dengan 1 sampai N YI per akar N dikali sigma, karena akar N dikali 1 per N nya ini sama dengan 1 per akar N. Nah, dikurang akar N dikali mu per sigma sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya yaitu akar N per sigma. Nah, akar N per sigma dibagi akar N per sigma yaitu 1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Nah, sedangkan akar N dikali sigma dibagi sigma itu akar N. Akar N dikali akar N dikali mu itu menjadi N dikali mu. Nah, maka kita peroleh sigma I sama dengan 1 sampai N YI min N dikali mu per akar N sigma. Nah, akar N nya ini dapat kita keluarkan menjadi 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI min N dikali mu per sigma. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, rumus dari ZI atau distribusi normal standar sama dengan YI min
mu per sigma, maka dapat kita ubah bentuk menjadi 1 per akar n dikali sigma i sama dengan 1 sampai nzi. Nah, maka di sini kita dapat ketahui rumus un sama dengan 1 per akar n dikali sigma i sama dengan 1 sampai nzi. Karena variabel acak yi adalah independen dan terdistribusi identik, zi dengan i sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai n independen dan terdistribusi identik dengan EZI atau nilai harapan dari ZI sama dengan 0 dan VZI atau varian dari ZI sama dengan 1. Nah, karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, maka dapat kita tulis fungsi pembangkit momennya yaitu M sigma ZI T sama dengan, nah karena ini sigma, maka bisa kita ubah menjadi MZ1T dikali MZ2T dan seterusnya sampai MZNT. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan sebanyak n, maka hasilnya MZ1T pangkat n. Nah, oleh karena itu rumus dari MUNT sama dengan M sigma ZI T per akar n. Nah, T per akar n nya ini kita peroleh dari sini. Ini kan karena 1 per akar n dan ini karena rumusnya dalam T, maka kita ubah menjadi T per akar n. MZ1 dalam kurung T per akar n pangkat n. Karena kita sudah ketahui sebelumnya M sigma ZI itu sama dengan MZ1T pangkat n, maka dapat kita tulis demikian. MZ1T per akar n pangkat n. Nah, lalu berdasarkan teorema Taylor, MZI T sama dengan MZ10 ditambah M aksen Z10 ditambah M double aksen J1 psi ditambah T kuadrat per 2. Nah, dengan psi ini lebih dari 0 dan psi kurang dari T. Dan karena MZ10 itu sama dengan E dikali E pangkat 0 dikali Z1. Nah, 0 dikali Z1 itu 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Maka E sama E1. Maka ini hasilnya 1. Lalu E1 sama dengan 1. Dan M aksen Z1 sama dengan E Z1 sama dengan 0. Nah, MZ1T sama dengan 1 ditambah M double aksen J1 psi per 2 dikali T kuadrat, di mana psi lebih besar dari 0 dan psi kurang dari T. Oleh karena itu, MUNT sama dengan, nah ini kita substitusikan ke dalam sini. Menjadi 1 ditambah M double aksen J1 psi N per 2 dikali T per akar N kuadrat. Nah, kenapa ini T per akar N? Karena ini M UN. Tadi kan sudah kita ketahui bahwasanya UN ini sama dengan 1 per akar N. Maka kalau misalkan dia MUN, maka T per akar N karena ini dalam T. Sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 dikali psi N dikali T kuadrat per 2 per N dipangkatkan N, di mana psi N lebih besar dari 0 dan psi N kurang dari T per akar N. Nah, perhatikan bahwa N mendekati tak hingga psi N mendekati 0 dan M double aksen Z1 dikali psi N dikali T kuadrat per 2, maka M double aksen Z1 0 dikali T kuadrat per 2 sama dengan E dikali Z1 kuadrat dikali T kuadrat per 2 sama dengan T kuadrat per 2. Karena E Z1 kuadrat sama dengan V
Z1 sama dengan 1. Atau karena nilai harapan dari Z1 kuadrat sama dengan varian dari Z1 sama dengan 1. Nah, ingat bahwa jika limit n mendekati t hingga bn sama dengan b, maka limit n mendekati t hingga bn 1 ditambah bn per n dipangkatkan dengan n sama dengan e pangkat b. Sehingga limit n mendekati t hingga m unt sama dengan limit n mendekati t hingga 1 ditambah m double aksen Z1 dikali si n dikali t kuadrat per 2 per n lalu dipangkatkan dengan n, maka hasilnya e pangkat t kuadrat per 2. Hal ini diperoleh dari, karena bentuk ini, karena ini pangkat b, maka kan diperoleh dari sini. Nah, sama aja halnya dengan ini, t kuadrat per 2 ini diperoleh dari sini. Nah, maka fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar berdasarkan pembuktian teorema 7.5 yang tadi kita telah bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen atau memiliki nilai limit yaitu E pangkat T kuadrat per 2 ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Nah, maka teorema 7.5 ini terbukti. Sekian pembahasan tentang bukti teorema limit pusat opsional yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.